yaitu di pembelajaran fisika. Ibu mohon lebih aktif lagi dalam pembelajaran daring kita ini dalam situasi saat ini. Semoga kita dapat melakukan yang terbaik untuk mencapai masa depan kita nantinya. Kita ikuti materi kita berikut ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Hari ini kita akan membahas bab di gelombang elektromagnetik atau radiasi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik atau radiasi gelombang elektromagnetik. Sebagai kompetensinya adalah menganalisis fenomena radiasi gelombang elektromagnetik, pemanfaatannya dalam teknologi dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Dan di sini untuk kompetensi keterampilannya mempresentasikan manfaat radiasi gelombang elektromagnetik dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran pada bab ini keseluruhannya, yang pertama adalah menjelaskan yang dimaksud dengan radiasi gelombang elektromagnetik atau RGE. Kedua, mengidentifikasi spektrum radiasi gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, memahami sumber radiasi gelombang elektromagnetik. Keempat, menjelaskan pemanfaatan radiasi gelombang elektromagnetik dalam kehidupan dan teknologi. Berikutnya, memahami bahaya dari radiasi gelombang elektromagnetik. Dan keenam, membuat presentasi manfaatnya dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk penerapan dari gelombang elektromagnetik, kita lihat pada alat-alat berikut ini, ya. Yang pertama adalah alat komunikasi atau pada zaman sekarang ini disebut dengan handphone, ya. Ini handphonenya. Kemudian pada komputer, ya, komputer. Kemudian pada radio. Nah, alat ini bekerja dengan menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik, ya. Ketiga, alat ini menggunakan konsep dari radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, apakah yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik itu? Nah, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada mediumnya atau zat perantaranya. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium perantaranya. Bagaimana gelombang elektromagnetik itu bisa terjadi? Nah, kita lihat dari berdasarkan hipotesis dari Maxwell, James Clerk Maxwell. Katanya di sini keberadaan gelombang elektromagnetik dengan mengacu pada 3 fakta relasi, antara lain listrik dan medan magnet yang sudah ditemukan, yaitu pada percobaan Ørsted yang berhasil membuktikan arus listrik dalam konduktor menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Kemudian percobaan Faraday yang berhasil membuktikan bahwa batang konduktor yang menghasilkan GGL induksi pada kedua ujungnya bila memotong medan magnet. Yang berikutnya adalah percobaan dari Faraday yang menunjukkan perubahan fluks magnetik pada kumparan menghasilkan arus induksi dalam kumparan tersebut. Nah, ketiga percobaan ini kita sudah bahas pada pokok pembahasan pada minggu-minggu lalu, ya. Percobaan Ørsted, kemudian percobaan Faraday yang menghasilkan GGL induksi, kemudian percobaan Faraday yang menunjukkan perubahan fluks magnetik. Didasarkan pada penemuan Faraday, perubahan fluks magnetik dapat menimbulkan medan magnetik atau medan listrik dan arus pergeseran
yang sudah dihipotesiskan oleh Maxwell sebelumnya. Maka Maxwell mengajukan suatu hipotesa baru yang menyatakan bahwa jika perubahan flux magnet dapat menimbulkan medan listrik, maka perubahan flux listrik juga harus dapat menimbulkan medan magnet. Jadi di sini pusarannya flux magnet, kemudian medan listrik dan perubahan flux listrik. Saya ulangi, jika perubahan flux magnet dapat menimbulkan medan listrik, maka perubahan flux listrik juga harus dapat menimbulkan medan magnet. Hipotesa ini dikenal dengan sifat simetri medan listrik dengan medan magnet. Maka jika hipotesa dari Maxwell ini benar, konsekuensinya perubahan medan listrik akan mengakibatkan medan magnet yang juga berubah, serta sebaliknya, dan keadaan ini akan terus berulang. Medan magnet atau medan listrik yang muncul akibat perubahan medan listrik atau medan magnet sebelumnya akan bergerak atau merambat menjauhi tempat awal kejadian. Nah, perambatan medan listrik dan medan magnet inilah yang disebut sebagai gelombang elektromagnetik. Nah, jadi di sini adalah ilustrasi dari perambatan gelombang elektromagnetik, yaitu adanya kuat medan listrik ini I dan medan magnetik B yang saling berhubungan, ya, yang saling berhubungan. Kebenaran hipotesa Maxwell tentang adanya gelombang elektromagnetik pada akhirnya dibuktikan oleh Heinrich Hertz, ya, Heinrich Hertz, yang membuat dengan gelombang elektromagnetik, ya, gelombang elektromagnetik dalam bentuk sinyal-sinyal. Contohnya di sini adalah sinyal dari antena dalam gelombang elektromagnetik. Kemudian sini adalah sketsa dari gelombang elektromagnetik, ya, sketsa dari gelombang elektromagnetik. Ini dia gelombang elektromagnetiknya. Yang ke atas yang tegak lurus adalah medan magnetik E, ya. Tegak lurus ini adalah menyatakan gelombang yang menyatakan medan listriknya. Sedangkan yang mendatar ini, yang biru ini adalah menyatakan gelombang dari medan magnetik B. Sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang tanpa medium. Kemudian merupakan gelombang transversal, ya. Transversal cirinya ada puncak, ada lembahnya. Kemudian sifat yang ketiga, tidak memiliki muatan listrik sehingga bergerak lurus dalam medan magnet maupun medan listrik. Yang keempat, dapat mengalami pemantulan yaitu refleksi, pembiasan refraksi, perpaduan interferensi, pelenturan difraksi, dan pengutupan polarisasi. Sifat yang kelima, perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi secara bersamaan sehingga medan listrik dan medan magnet sepase, ya, sepase dan berbanding lurus. Nah, demikian pembahasan kita di pengenalan dari radiasi gelombang elektromagnetik dan sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Selamat belajar dan terima kasih.